Sweet ingredients. Kalau bilang ingredients itu apa itu ya? Ramuan. Ramuan. If we say ingredients, it's from a very different compounds to be mixed together. Kemudian berdasarkan judul ini, based on this title, ramuan yang manis. It's called Sweet Ingredients. Mazmur 133 ayat 1. Psalms 133 verse 1. Disinilah kita bisa temukan akan judul ini. Here we can find the title of it. Ramuan yang manis. The sweet ingredients. Tapi tidak ada kata manis di dalam ayat ini. But in this very verse doesn't have the word sweet. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Psalms 133 verse 1 says, Song of the Ascent of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Betapa alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tidak ada kata manis di sana. There's no word of the word of sweet there. Tapi kata manis itu bisa ditemukan di dalam kata dalam bahasa Inggris. But the word sweet you can find it in English version. Yaitu kata pleasant. In a word pleasant. Pleasant. Mari kita lihat, saya coba mengambil dari Alkitab terjemahan lama. I tried to take the old version of the Bible. Nyanyian Hamalot dari Daud. The Song of Hamelot from David. Lihat bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya. How good it is, or how pleasant it is, how sweet it is. Baiknya dan manisnya itu, Those words, bagaimana itu bisa terjadi? how this word can happen. Bagaimana kita bisa nikmati itu baiknya dan manisnya? How are we able to enjoy this word pleasant or sweet? Apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. For brethren to be able to sit together in unity. Ya, di dalam terjemahan baru, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. There's a new version says a little bit different. Ya. Baik, di dalam terjemahan lama saudara-saudara disebutkan nyanyian Hamalot. Kalau di dalam terjemahan baru hanya ditaruh nyanyian ziarah Daud. Okay, and the new version it says the song of known as Shir Hama, but there's a old version Song of Ascent of David. The Ascent of David is the old version. Disebutkan ini kata nyanyian Song of Ascent, nyanyian ziarah Daud. The word a song of David. Kata ini Song of Ascent ini, this very word a song of ascent, dalam sastra Ibrani muncul dengan kata Shir Hama'ah. In Hebrew, the word of it is Shir Hama'ah. Jadi ini disebut lagu atau nyanyian Daud yang dikenal dengan Shir Hama'ah. It is another word, a song of David that is known in Hebrew, Shir Hama'ah. Apa itu Shir Hama'ah? What does this word mean? Shir Hama'ah itu sebenarnya adalah koleksi atau kumpulan dari Mazmur, khususnya Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134. So Shir Hama'ah is a collection of praises from a book of Psalm 120 to 131. Ya, 120 sampai 134. Oh, 120 to 134. Dan ini dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka akan pergi beribadah di Yerusalem. So the Israelites back then used to sing these very praises when they were in Jerusalem. Dulu rata-rata kalau pergi ke Yerusalem ya, The Israelites, paling tinggi naik keledai. when they on their way going to Jerusalem, they would ride a donkey. Jadi jalan kaki.
or they would walk. Tidak ada mobil seperti sekarang ini. There was no car like these days. Jadi mereka jalan kaki So they would walk sambil menyanyikan apa yang disebut dengan Shir Hama'ah. while singing the praises that is what is called Shir Hama, Nyanyian ziarah Daud. the song of ascent of David. Ya, jadi mereka berziarah, mengadakan perjalanan kemana? Adalah ke Yerusalem. So as they're traveling to Jerusalem, they would sing these praises. Nyanyian yang mereka nyanyikan adalah pada Mazmur 120 sampai Mazmur 134. So this song of praises is found in Psalm 120 until 134. Shir Hama'ah ini juga adalah merupakan doa The yang Shir- mengungkapkan pengharapan. These very words also is a prayer of hope. Pengharapan bagi orang-orang Israel yang ditawan di Babylon, The lalu hope- kerinduan untuk pulang ke Yerusalem. The hope of the Israelite when they were being captive and they were longing to go back to their own land. Jadi ini adalah doa pengharapan. So this is a song of hope. Apa pelajaran rohani yang kita bisa dapat? What is the lesson here that we can find? Kita sudah lama ditawan oleh setan di atas dunia ini. For a very long time, we're being captive by Satan on Kita this semua rindu, earth. kita semua rindu untuk pulang ke rumah kita di surga. Amin. We're all longing to go back to our home in Itulah yang heaven. harus menjadi doa kita. Should be our Kami prayer. rindu untuk segera pulang ke rumah. We are longing to be back to our home in heaven. Shir Hama'ah ini juga adalah lagu-lagu sebagai pengingat akan kasih karunia Allah. So Shir Hama'ah also a song of praises as a reminder of God's love for His people. Sebagai pengingat akan kemurahan, kasih kemurahan dari Allah. A reminder of God's mercy for His Dan people. juga sebagai pengingat akan perlindungan Allah bagi manusia. A reminder of God's protection to His Inilah yang people. dituliskan dalam terjemahan lama, nyanyian Hamalot. This is dari the Daud. old version of a song of Oke, kita sudah Son dapatkan of poin, David. mari kita pindah ke yang berikut. We will go to the next one. Ayat 2, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. We're discussing in the book of Ayat Psalm 1. 133, Ayat 1 tadi menekankan mengenai verse 1. indahnya, baiknya Talk kalau about- saudara bersaudara itu diam bersama dengan rukun. How pleasant it is for brethren to Jadi be in mengenai unity. kerukunan, mengenai kebersamaan, About mengenai togetherness, persatuan. about unity. Pada ayat 2 Second verse menyebutkan satu apa ya, bilang apa ini, oil ini, minyak ini. Satu benda cair it says a liquid item yang menyebutkan begini. That Seperti minyak says- yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Baik, minyak sekarang ini, So this minyak oil- yang baik di atas kepala Harun, This precious oil was on top of the head of Aaron, kemudian meleleh ke janggutnya and then poured down to his beard, dan sampai ke leher and jubahnya. goes down to on the collar of his robe. Minyak. Oil. Jadi kita lihat tadi. Jadi kita sekarang berbicara mengenai minyak. So now we are talking about oil. Dan minyak yang disebutkan pada ayat 2 Mazmur 133 So the oil that says in the book of Psalm 133 adalah minyak yang biasa digunakan untuk mengurapi imam. Nah ini so, thank you so much. So the oil would be used for like rabbis back in the days Ya, mengurapi akan imam-imam to anoint them, ataupun raja. or to anoint kings. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Jadi kerukunan yang disebutkan pada ayat 1 itu begitu indah dan baik itu diumpamakan sebagai minyak yang digunakan untuk pengurapan seorang imam atau raja. So the unity that was mentioned in verse 1 is like the precious oil that's been anointed. Oke. Nah, minyak ini untuk mengurapi seorang raja tidak bisa berdiri sendiri. So this oil that's been used for the king, it cannot just be on its own. Tidak bisa hanya minyak sendiri lalu taruh di atas kepala
dari seorang imam atau raja ketika diurapi. It cannot be just the oil alone to be poured down on the head of the king. Ini harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain. It has to be mixed with different ingredients. Kalau saudara lihat Mazmur Keluaran pasal 30, If you see in the book of Exodus 30, di sana diberikan gambaran bahan-bahan yang akan jadi ramuan untuk dicampur dengan minyak ini. you can see there's 3 ingredients that's being mixed to this oil. Mari kita lihat apa saja yang dicampur dengan minyak ini untuk digunakan pengurapan seorang raja atau imam. Let us see what other ingredients that's being mixed in this particular oil to anoint the kings back then. Yang pertama adalah mungur. First one is myrrh. Oke, saudara bisa lihat pada ayat 23 sampai 24, You bahkan can sampai see 25. verses 23 to 24 and 25. Jadi mur ini So this myrrh, adalah wangi itu sangat harum baunya. it has a very good scent. Itu diambil dari sejenis pohon. Kalau di Indonesia, It's taken di kampung saya itu ada yang sebut pohon damar. from a very certain tree. Jadi pohon itu kalau kita potong sedikit, When you cut off the tree, keluar dia punya apa itu ya, getah. like a sap will come out of the tree. Nah, getah ini kemudian diolah seperti ini, kira-kira itu pohon. And from the sap, it will be Dari mana processed. itu mur itu diambil, And then mir itu diambil. that's where you can find this oil, myrrh. Oke. Lalu yang berikut, Next, bukan cuma mur ya, So ada yang berikut. it's not only myrrh Yang that's berikut being adalah mixed, kayu manis. cinnamon also is being Kayu mixed. manis, kita sudah sering makan itu kayu manis. We've often taste or eat, Kalau itu ditaruh consume di this kue, cinnamon. wah enak When sekali. you put it in the dessert, it tastes very good. Sangat bermanfaat. It's very useful. Bukan hanya untuk menikmati manisnya, enaknya, tetapi juga untuk pengobatan. Not only for the favor of it, but also for healing. Lalu yang ketiga Third one is adalah tebu. calamus. Tebu. Nah, tebu ini agak beda dengan tebu yang kita lihat, karena So ini this yang is- dikenal dengan sweet calamus atau tebu yang manis, Kind of different from the calamus back in our country. yang biasanya ada di Palestina. Or this is usually from Palestine. Jadi Palestina. tiga bahan ini, masih ada satu lagi. So these Kita are akan the lihat 3 di sini. ingredients, and another one is Ah, cassia. adalah kayu teja. A certain type of wood. Kayu teja ini sejenis akasia ini sebenarnya kalau di Indonesia. Jadi 4 ini, So kita these roba, 4, bukan cuma 3, there are bukan cuma actually 3, tetapi 4. 4 ingredients. Nah, semua ini All these itu di press itu, were being processed lalu dicampur semua, and being mixed together. dan ketika sudah hancur semua, itu harus ditambahkan dengan minyak. Then after the whole process, they will add another one, which is the Oke, olive oil. Ini yang saya mau kasih tahu. This is what I want to tell you. Mur itu wanginya luar biasa. Myrrh has very sweet scent. Dia punya karakter tersendiri. It has a certain character, Sama juga dengan kayu manis. same as cinnamon. Harum. It smells good. Tebu juga harum, wangi. Also calamus smells nice. Kayu teja juga. And the cassia, number Jadi 4. diambil daunnya atau akarnya. Or they would kemudian take itu maybe the diperas, leaves of it or the digiling. roots of it, and it's being pressed and processed. Ya. Jadi akasia ini punya wangi yang punya ciri khas tersendiri. Cassia also has its own unique Masing-masing smell. harumnya unik. So their own each of them has their own uniqueness of their scents. Kalau kita ambil mur, baunya lain. When we take myrrh, we smell it different. Wangi. It smells nice. Smells Ambil good. kayu manis juga We take wangi. cinnamon. It smells also nice. Begitu juga tebu, So is calamus, kayu teja. cassia. Semua itu punya ciri khas. Enak,
Baunya harum sekali. All of this has a very nice smell to it. Nah sekarang Now, itu sebelum digunakan untuk mengurapi imam atau raja, Before itu it's harus being dicampur used, dengan minyak. it has to be mixed with oil. Harus campur dengan minyak. It has to be mixed with oil. Dengan demikian kalau itu sudah dicampur dengan minyak, When it's being mixed with the oil, maka itu tidak akan tercium lagi bau masing-masing dari bahan-bahan ini. therefore you cannot smell just one of this mix, but it will be combined together. Jadi saudara-saudara, bau dari mir itu, dari mur itu Thus the tidak lagi sense of tercium. myrrh, you cannot smell it alone. Begitu juga dengan kayu manis, So is the scent of cinnamon, tebu, calamus, kayu teja. the cassia wood. Ciri khas baunya sudah hilang. The very particular smell does not appear anymore. Mengapa? Why is that? Oleh karena sudah dicampur dengan minyak. Because it's being mixed together with the oil. Ada teologian menjelaskan begini. Theologian Saudara-saudara, would bahan-bahan say ini, that mur, all these ingredients, myrrh, mur, kemudian kayu manis, cinnamon, tebu, calamus, akasia, cassia, itu adalah mewakili kehidupan umat Tuhan. it is represent the life of God's people. Apa artinya untuk What does kita? that mean? Di pemandangan mata Tuhan, In the eyes of the Lord, mungkin Ivon adalah murnya. perhaps Yvonne, for example, would be the myrrh. Mungkin Ibu Wulur Maybe adalah kayu manisnya. Mrs. Alcha would be the cinnamon. Mungkin saudara Vencenelan adalah Mr. tebunya. Fencha would be the calamus. Mungkin saudara Yancenayon adalah Brother kayu teja. Yanchanawan would be the number 4, cassia. Semua di hadapan Tuhan harum, Everything or everyone in the enak, eyes of the Lord menyegarkan. smells nice, refreshing. Tetapi kita tidak mengandalkan apa yang merupakan predikat di mana Tuhan memandang kita seperti itu. But we will not boast how God sees us. Itu harus dicampur dengan minyak. All these ingredients again have to be mixed with the oil. Nah, kalau sudah dicampur dengan minyak, And it's being mixed with the oil. tidak ada lagi Ivonnya, There's no Yvonne. tidak ada lagi Ibu Wulurnya, There's no sister or Mrs. Wulu. tidak ada lagi baunya Vencenelan punya keharuman, No, just a scent of saudara Brother Yancenelan Nelwan, juga. Brother. Yang keluar harumnya cuma satu. What comes out is just one scent. Bau yang keluar setelah ini 4 bahan ini dicampur dengan minyak, After all these 4 ingredients tinggal being mixed with keluar oil, bau minyak pengurapan. Satu saja. what comes out is the Yang smell of the anointed oil. Apa Only artinya one untuk scent. kita? What does that mean for us? Bahwa ketika kita sudah dilebur When dengan we're minyak itu, being processed, being mixed with this oil, maka kita tinggal mengeluarkan satu bau. therefore we Bau yang harum. give Yang out dicium oleh only orang-orang one sekitar. scent that would Yang dicium oleh siapa saja di other sekitar kita. people around us would smell. Baunya adalah The scent of it is persaudaraan umat the Tuhan. unity of the God's people. Saya suka diterjemahkan unity. I like the word translated unity. Kesatuan dari keharuman itu. To unite this Mari kita whole lanjutkan. scent. Let us continue. Oke. Di Keluaran 20 ayat 25 ada beberapa versi seperti Exodus New International Version, 30:25. There's a different version. American Standard Version, American Standard Version, English New Standard Version, International, and so on. dan Amplified Bible. Menerjemahkan minyak itu adalah It translates minyak pengurapan yang kudus The yang oil? dikerjakan oleh seorang yang pembuat minyak wangi. It translates oil of holy ointment as the work of perfumer. Ini mewakili akan Tuhan, mewakili akan Roh Kudus This represent the Lord or the Holy Spirit yang mengurapi kehidupan kita. that anoints our Sehingga kita lives. keluar sebagai satu bau saja. That we give just one scent. Tidak keluar dengan keunggulan kita masing-masing. Not in our own. Kita keluar sebagai umat Tuhan
dalam satu persaudaraan, What comes persekutuan out yang is sama. the people of God in the unity of the Hanya Lord. di dalam King James Version yang menerjemahkan itu pekerjaan dari the art of apothecary. Only in one version, which is in King James Version, it would say the art of apothecary. Nah, apothecary ini dari kata inilah muncul kata apotek. From this very word comes out the word Kalau kita pergi pharmacy. ke toko obat, When we go to ke pharmacy, apotek, resep diberikan, resep you dari give dokter, lalu your apoteker prescription, ini, and this pharmacist akan ambil macam-macam obat, lalu dia akan kasih hancur semua itu, dicampur semua. will organize each of the pills and Lalu will be mixed together. Obat inilah yang kita akan ambil untuk menyembuhkan kehidupan And kita. we will take this pills, and yeah. that can heal us. Menyembuhkan penyakit kita. That will heal our disease. Pekerjaan apoteker. The work of the pharmacies. Siapakah pharmacists, apoteker yang akan menyembuhkan kita? Who the pharmacist that will heal Adalah us? Tuhan sendiri. Is only God. Apabila Himself. persaudaraan itu ada, When we have the maka unity as jangan khawatir brethren, menghadapi akan apa saja. do not worry what we face in Karena our Tuhan daily akan lives, memberikan kita kesembuhan. because God will give us healing. Sekarang minyak apa itu yang biasa digunakan? Now, what kind of oil that's being used Itu adalah back then? minyak zaitun. It is olive oil. Oke, mari kita lihat pelajaran sedikit dari macam-macam minyak zaitun ini. Let us see other lessons from this olive oil. Ada yang dikenal dengan yisar. Some known it is as yisar. Yisar itu adalah shining one. It's called shining one. Shining Yisar. one ya. Seorang yang bersinar. Someone who shines. Jadi jika engkau diurapi So if you're being dengan anointed with this minyak oil, zaitun, with the maka olive engkau akan oil, bersinar. then you will shine. Saya terus. Continue. Ada yang dikenal dengan mesak. Some known as meshach. Mesak ini biasa digunakan untuk lampu. This oil used to being used for lamps, Bisa juga untuk makanan. also for food, Dan juga untuk persembahan ibadah. and then for worship or offerings, Dan untuk penghormatan kepada Tuhan. also to honor the Lord. Jadi ini bisa digunakan untuk makanan. So this oil meshach can be Seperti used for kalau- food. Kalau kita pergi ke toko-toko, kita beli When we go to the minyak zaitun, stores, we buy olive oil. lebih mahal dari minyak-minyak yang lain. yang It's biasa. usually more expensive than other oils. Digunakan untuk memasak. It can be used for cooking. Mesak ini dari sinilah muncul kata masyak atau urapi. Mashak, the word mashak is used for anoint, or this word is come out. Dari kata ini kita memperoleh kata masyak. Okay, from this word comes out Messiah, Masyak artinya Mesias. or means Messiah. Mesias. Itu kan apa artinya Mesias? What is Messiah means? Mesias artinya yang diurapi. It means anointed the one. anointed one. Itulah Mesias. That is Oke, the word lalu yang Messiah. ketiga The third, adalah yang dikenal dengan shemen. shaman. Shemen ini digunakan untuk pengobatan, Shaman is also used for medicine, digunakan sebagai penerang, for light, dan juga untuk persembahan ibadah and for offerings, dan untuk menghormati akan Tuhan. to worship and honor the Lord. Mirip dengan Yishar. Almost similar to Meshach. Apa pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari sini? What is the spiritual lesson that we can take from here? Minyak itu adalah mewakili akan lambang Roh Kudus. Oil represent the Holy Spirit. Roh Kudus akan menyembuhkan mereka yang remuk hatinya, Holy Spirit will heal your broken heart, mereka yang kecewa your discouragement, karena diperlakukan mungkin tidak adil. because you're being treated unfair. Kemudian mereka yang berduka cita For those who grieve, oleh karena ada hal-hal yang sangat menekan hatinya. maybe because something that really pressed their hearts. Ada yang terpisah dari keluarga, Maybe they're separated from families. rasa susah. They feel sad. Anak yang paling bungsu yang saya sayangi dia sakit.
Maybe your youngest one is being sick, Saya berharap dia akan sembuh. hoping that he'll Dikasih get obat, well, bukan being sembuh tapi meninggal. given being treated Saya with medicine, berduka cita. but he passed away instead. Maka Roh Kudus I'm very akan saddened. mengobati But the mereka Holy yang berduka Spirit cita. will heal those Mereka yang who's in susah. sorrow or grief and Mereka heavy yang, laden. mereka yang mempunyai beban yang berat. Those who are in heavy laden. Ellen White menyebutkan bahwa Ellen G. White says, minyak itu adalah lambang Roh Kudus. oil is a symbol of the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus ini yang akan membuat kita So this dari berbagai bahan tadi ini this oil will being mixed and will enable us. tadinya kita ini masih berbeda-beda dengan keunggulan masing-masing. From a different perspectives, Dengan kuasa Roh Kudus kita akhirnya disatukan. with the power of the Holy Spirit, we will be united. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita akan menebarkan bau harum kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. With the help of the Holy Spirit, we will spread this very nice scent to others. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun, maka Roh Kudus akan mengurapi kita semua. Psalm 133, if we are in unity, we are in accord, and then we can have the Holy Spirit Apa to anoint hasilnya? us. The result, Sebagaimana salah satu jenis dari minyak zaitun ini, as yaitu yishar, Yishar, one type of the oils bila that mana we kita learn, diurapi oleh Roh Kudus, when we're being kita dipenuhi anointed dengan with kuasa Roh Holy Kudus, Spirit, maka kita akan bersinar then bagi we orang will lain. shine to others. Kita akan menerangi mereka yang dalam kegelapan dosa We will Melalui enlighten kehidupan kita. those who are in melalui sin kehidupan kita. with our lives. Shemen digunakan untuk pengobatan, untuk Shemen. penerang. It's also used for medicine or for light. Tadi saya sudah bilang, I've kalau mentioned kita before, memiliki Roh Kudus, if we have the Holy maka Spirit, kehidupan kita yang penuh dengan berbagai persoalan, then our lives that full with so kita many akan dikuatkan problems, oleh kuasa Roh we will be Kudus, strengthened with the Holy sehingga Spirit. kita mampu bersinar. Therefore, we are able to shine. Roh Kudus akan menyembuhkan kita. Holy Spirit will heal you. Saya sudah sebutkan tadi yang I've said hancur before, hati, for those who are yang kecewa, broken-hearted, who are yang berduka cita, who are in grief, yang susah, who are in yang punya sorrow, beban-beban yang berat. heavy laden. Mazmur 133 ayat 3. The book of Psalm Benda yang kedua 133, selain minyak adalah embun. the dew. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. Nah, di Israel berapa tahun lalu kami ke In sana. Israel, a few years ago, we were there. Gunung Hermon ini sudah dekat berbatasan dengan Libanon. The Mount of Hermon is in the what do you call it? Perbatasan border of Lebanon. Lebanon. Nah, bayangkan saudara, musim panas keras. At that time, it was summer. It was hot. Musim panas keras, tetapi ada salju di atas. But in the midst of summer, there was snow in the mountain. Saya rasa ini Tuhan sudah atur demikian untuk mengairi akan dataran Galilea itu. I know God's made it so just to give water in the Ada in the danau Galilea di sana. There's a Galilee, Dan Lake itu of Galilee. pada waktu panas When itu there's salju yang membeku hot itu dia season, mencair. the snow up in the mountain would melt, Lalu dia mengalir terus sampai ke danau Galilea. and it will flow down to the Lake of Membuat Galilee tempat itu menjadi subur. to make this land Dan yang paling penting subur. adalah walaupun di tengah panas terik fertilized. Thank you. bisa menikmati akan kesegaran. So in the midst of summer, you can feel refreshed. Dan embun ini adalah And the dew turun dari Gunung Hermon. came from the Mount of Apa ini embun ini? Hermon. Mari kita lihat. Embun itu So this dew, adalah lambang penyegaran. a symbol of refreshment. Kasih persaudaraan yang lahir dari surga yang menyegarkan dan membaharui kita. Brotherly love born of heaven refreshes and revives. Nah, itulah embun yang dituliskan dalam Mazmur 133 That is the ayat dew, 2 tadi. that word dew that was written in the book of Psalm 133. Itu adalah cita rasa awal
dari sebuah persekutuan yang dinikmati nanti di sorga. That is just like how we enjoy this togetherness when we're in heaven. Ini fellowship, ini persekutuan kita akan nikmati di surga. So this very fellowship we will enjoy it while we're Tapi in itu sudah harus when menjadi we're in heaven. foretaste sekarang ini. But we should have the foretaste of it here on earth. Sudah harus kita nikmati dari sekarang We ini. have to enjoy it right now on Apa earth. itu? What is that? Persekutuan, The fellowship, persaudaraan. brotherhood. 1 Korintus 12 ayat 12, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saya simpulkan, kita ini adalah satu tubuh, We are one body, tapi terdiri dari banyak anggota. but we have with different individuals. Nah, kalau banyak anggota, If there are many individuals, kalau ada 10 anggota, if there are 10 members, kemungkinan bisa ada 10 pendapat. there would be 10 thinking. Or Yvonne bilang, ini bagus begini kok. Yvonne would say, this is Ibu good. Bulur bilang, Mrs. ini Buller bagus would begini. say, oh, this is good. Ibu Tante Ane bilang, yang Mrs. lebih bagus tuh begini. Annie would say, oh, maybe this is better. Ibu orang bilang, Mrs. kalau Warren menurut kita ini would lebih say, oh, bagus. according to me, maybe this one is good. Pertanyaan sekarang, My question. di dalam komite apakah boleh the- berbeda pendapat? In a meeting Boleh. committee, it's okay to have different opinions, Bagi ideas. Tuhan perbedaan pendapat itu adalah indah. For God, different ideas or opinions is Semua good. itu adalah untuk satu tujuan, All just to have one purpose, adalah agar sukses apa yang direncanakan. to succeed. Boleh berbeda succeed dalam komite, the plan. We have silakan, tidak different apa-apa. Tapi opinions semua in itu the adalah committee, untuk satu tujuan. but only for one purpose. Nah, saya mau di bagian akhir ini saya mau ingatkan kita, I apa would like to artinya remind you this unity time. in diversity, What is the meaning of unity kesatuan in di dalam diversity? keberagaman. Mazmur 133, alangkah indahnya, baiknya apabila saudara-saudara itu duduk dengan rukun. Walaupun Psalm berbeda pendapat ya, jangan lupa ini. Tapi tetap dijaga kerukunannya. Ini lagu Persaudaraan yang Rukun yang ditulis oleh Bonar Gultom, diambil dari Mazmur 133. Seperti minyak di atas kepala. Yang membasahi leher jubah dari Harun. Seperti embun di puncak gunung. Alangkah baik. Mari kita terus. Alangkah baik indahnya bila mana saudara-saudara duduk dengan rukun. How pleasant it is for 133. brethren to dwell together. Mazmur in unity. 133 ayat
1 dan Psalm 2. 133 verse 1 and 2. Nyanyian Siar Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah lagu tadi. That is the song. It says how good and how pleasant it is. Yang ditulis oleh Bonar Gultom. The song was written by Bonard Gultom. Luar biasa, Tuhan kasih inspirasi kepadanya. What a beautiful Dan inspire kemudian him to write the apa song. hasilnya? What is the result? Ayat 3, Verse 3, hasil janji dari Tuhan. the promise of God, Bila mana kerukunan itu ada dalam jemaat, when we have the unity in the congregation, jika ada persatuan when there's dalam gereja, unity in the church, jika ada kebersamaan dalam gereja, when there's togetherness in the church, Tuhan katakan God says, Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan I will give blessings of life untuk selama-lamanya. forever. Untuk selama-lamanya. For there the Lord commanded the blessings, even life Tanpa forevermore. kerukunan. Tanpa kerukunan. Without the unity or togetherness, Kita akan kehilangan berkat untuk selama-lamanya. we will lose the blessings forever. Pertahankan terus akan Let us- kebersamaan dalam gereja. Keep the togetherness in church. Dan Tuhan janji, And God promised Dia akan berikan berkat, He will give us blessing. ada kehidupan There's life dari sekarang from now on sampai selama-lamanya. until forever. Adalah doa saya. This is Amin. my prayer. Amen.